Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Markus 5 ayat 21-24 dan ayat 35-43. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Markus mempunyai bukti bahwa tidak semua pemuka atau tokoh Yahudi membenci Yesus dan tidak percaya pada kuasa yang dimilikinya. Yairus adalah contoh dari tokoh Yahudi yang seperti ini, sebagaimana dikisahkan Markus dalam bahan studi Alkitab kita kali ini. Sebagai seorang kepala rumah ibadat atau pemimpin sinagoge, Yairus tentu adalah orang yang dihormati di kalangan komunitas Yahudi. Namun Yairus tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan komunitas Yahudi tentang sikapnya, terutama mereka yang mungkin mengenalnya dan ada di sekitar Yesus ketika dia datang meminta pertolongan Yesus. Dia lebih memikirkan kesembuhan anaknya ketimbang apa yang dipikirkan orang tentang harga dirinya. Ini juga sebuah pelajaran penting. Kita seharusnya bisa membuat dan mengambil keputusan penting terkait dengan apa yang paling berharga bagi kehidupan kita, terutama terkait dengan keluarga kita, di samping hanya sekadar menjaga atau mempertahankan gengsi atau harga diri. Keputusan yang penting terkait dengan keluarga kita atau kehidupan kita jangan dikalahkan hanya demi gengsi atau harga diri. Keputusan Yairus untuk datang dan memohon pertolongan Yesus memperlihatkan kerendahan hatinya dan sikapnya bahwa kehidupan atau nyawa anaknya jauh lebih penting dari gengsi atau statusnya dan juga pandangan komunitasnya nanti tentang dirinya. Markus mengawali ceritanya dengan menunjukkan sikap hormat Yairus kepada Yesus. Dia sujud di depan kaki Yesus. Kata Yunani piptei yang digunakan Markus di ayat 22 lebih menggambarkan sikap merendahkan diri Yairus. Piptei dihubungkan dengan parakalei dan pola. Parakalei pola sendiri berarti dia memohon banyak atau memohon berkali-kali. Jadi dia merendahkan diri di kaki Yesus dan memohon pertolongan Yesus berkali-kali. Markus ingin menunjukkan bahwa Yairus sungguh-sungguh atau serius saat meminta pertolongan Yesus untuk anak perempuannya. Anak ini tampaknya sangat berharga bagi Yairus, yang mana hal ini tergambar dari penggunaan kata tugatrion. Tugatrion tidak hanya berarti anak perempuan yang kecil atau muda, tetapi juga menggambarkan kasih sayang dan nilai dari anak itu bagi keluarga. Ini mungkin juga alasan mengapa dia rela merendahkan diri dan memohon pertolongan Yesus tanpa peduli dengan pandangan komunitasnya terhadapnya sebagai seorang tokoh Yahudi. Dia sadar bahwa anak perempuannya yang dia sayangi itu bukan hanya sekadar sakit, tetapi juga hampir mati. Kata Yunani, eschatos echei, memang lebih menggambarkan kondisi sekarat. Jadi Yairus yakin bahwa kalau Yesus meletakkan tangannya di atas anaknya, maka anak yang sedang sekarat itu akan selamat, bahasa Yunaninya sote, dan tetap hidup, setse bahasa Yunaninya. Sote dan setse di sini saling berhubungan dan digunakan untuk menggambarkan terbebasnya seseorang dari sakit untuk terus memiliki kehidupan. Sote mengandung makna bukan hanya selamat dari penyakit, tetapi dalam perjanjian baru juga dihubungkan dengan selamat dari dosa. Begitu pula setse tidak hanya menggambarkan hidup secara jasmani, melainkan juga secara rohani karena memiliki hidup di dalam Kristus. Namun Yairus dalam narasi ini tentu lebih menekankan selamat dan hidup secara jasmani. Yairus adalah gambaran dari kita manusia yang sering meminta sesuatu dari Tuhan hanya untuk kebutuhan atau keperluan jasmani kita. Padahal kita tahu bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mampu memberikan lebih dari yang kita minta. Markus dengan jelas menunjukkan bahwa permohonan Yairus direspons Yesus
dengan langsung pergi ke rumah Yairus bersama dengannya. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada Yairus, terutama kasih dan kepeduliannya kepada putri Yairus. Itu artinya kesembuhan dan kehidupan atau keselamatan putri Yairus ini juga penting bagi Yesus. Anak Yairus ini berharga hidupnya di mata Yesus. Sementara itu, orang banyak yang sejak awal ada bersamanya mengikuti dia ke rumah Yairus. Markus mengatakan bahwa mereka berdesak-desakan di dekat Yesus. Kata Yunani sunet libon yang digunakan Markus tidak hanya sekadar berarti berdesak-desakan seperti yang diartikan TBLAI. Sunet libon juga bisa berarti menekan atau menghancurkan. Jadi mungkin orang banyak ini menekan Yesus untuk menghalangi Yesus pergi ke rumah Yairus. Mereka mungkin ingin agar Yesus lebih memperhatikan kepentingan mereka ketimbang pergi ke rumah Yairus. Jadi Markus secara tidak langsung menggambarkan upaya orang banyak ini untuk menghentikan atau menghalangi perjalanan Yesus ke rumah Yairus untuk memberikan pertolongan kepada putri Yairus. Dengan demikian, kita mendapatkan pesan bahwa tidak ada apapun yang dapat menghalangi Yesus untuk menunjukkan kasih-Nya dan pertolongannya kepada orang-orang yang dikasihi dan mendapat perhatiannya. Ini mengingatkan kita juga pada kematian Yesus untuk menyelamatkan manusia yang dikasihinya, meskipun berbagai upaya dilakukan untuk menghalangi kematian dan pengorbanannya. Dengan demikian, Markus menunjukkan juga dengan jelas bahwa Yesus meskipun dihambat, Yesus tetap memilih pergi dan menolong Yairus yang sungguh-sungguh menunjukkan imannya terhadap kuasa yang dimilikinya. Dia memang berbeda dari orang-orang yang mungkin hanya ingin menjadi penonton atau melihat apa yang Yesus bisa lakukan, ketimbang menunjukkan apa yang mereka butuhkan dari Yesus berdasarkan iman mereka kepada Yesus. Dengan demikian, Yesus menunjukkan bahwa dia lebih mengutamakan mereka yang meyakini kuasa-Nya dan membutuhkan pertolongannya, ketimbang memuaskan mata dan keinginan orang-orang yang hanya ingin menyaksikan kuasa Yesus dinyatakan, yang bagi mereka itu seperti sebuah tontonan. Ternyata hambatan itu bukan hanya datang dari orang-orang yang mengikuti Yesus. Hambatan berikutnya datang dari orang-orang yang datang dari rumah Yairus, sebagaimana dikatakan Markus di ayat 35. Mereka ini menyebut Yesus dengan sebutan guru. Mereka tidak ingin Yairus menyusahkan Yesus dengan datang ke rumah Yairus karena anaknya sudah meninggal. Kata Yunani yang dipakai adalah skuleis, yang berarti merepotkan atau menyusahkan atau mengganggu. Maknanya juga sering dihubungkan dengan memberi beban atau membuat seseorang berada dalam kesulitan. Jadi bagi orang-orang yang datang dari rumah Yairus ini, karena anak Yairus sudah meninggal, Yairus hanya akan membebani atau mempersulit Yesus dengan membiarkannya datang ke rumah Yairus. Mereka sebenarnya juga ingin mengatakan bahwa tidak ada gunanya Yesus datang untuk menemui putri Yairus yang sudah meninggal. Orang-orang ini adalah gambaran dari orang-orang yang melihat kuasa yang dimiliki Yesus terbatas, hanya bisa menyembuhkan orang sakit, tidak untuk membangkitkan orang mati. Namun ada juga orang percaya yang beranggapan bahwa kuasa Allah dalam Yesus Kristus terbatas dalam menolong mereka. Karena itu mereka mencari pertolongan dari kuasa-kuasa yang lain. Sebelum Yairus berpikiran sama seperti orang-orang tersebut, Markus di ayat 36 mengatakan bahwa Yesus langsung memberikan penguatan dan meyakinkan Yairus agar imannya kepada kuasa dalam Yesus tidak pudar. Yesus tidak peduli dengan perkataan mereka. Markus menggunakan kata Yunani parakusas dari parakuo untuk mengatakan bahwa Yesus mengabaikan mendengarkan perkataan mereka atau tidak mematuhi atau taat kepada perkataan mereka. Ini menunjukkan bahwa perkataan mereka tidak mempengaruhi sikap dan niat Yesus untuk menolong Yairus, karena dia tahu apa yang harus dilakukannya untuk Yairus. Me phobu berarti jangan takut, sedangkan pistewe berarti percaya. Jadi Yairus diminta untuk tidak takut karena apa yang orang-orang itu katakan, melainkan tetap memiliki iman sebagaimana yang sudah dia tunjukkan di awal ketika meminta pertolongan Yesus.
Yairus mungkin saja bisa marah atau kecewa terhadap perempuan yang telah membuat perjalanan Yesus ke rumahnya tertunda dan berdampak pada kematian anaknya. Namun Yesus meminta Yairus untuk tidak takut dan tetap percaya karena dia bisa melakukan apa yang dikhawatirkan orang-orang, terutama tentang kematian. Yesus ingin agar dengan imannya Yairus bisa melihat sesuatu yang lebih dari yang biasa dilihat oleh orang-orang yang mengikuti dia. Pesan Yesus kepada Yairus ini sekaligus menjadi pesan untuk orang percaya agar apapun yang terjadi dalam hidupnya dan seberapa besar pengaruh orang-orang di sekelilingnya, orang percaya tidak boleh kehilangan imannya kepada Yesus Kristus. Hanya dengan tetap beriman, orang percaya bisa melihat sesuatu yang lebih dari yang mungkin dipikirkannya. Jangan takut, harus diganti dengan percaya. Itulah pesan Yesus. Bentuk present atau waktu sekarang dari me phobu dan pistewe menunjukkan bahwa perasaan tidak takut dan tetap percaya itu tidak harus menjadi hanya sebuah sikap di masa lalu, melainkan sikap saat ini dan terus ada setiap hari. Apa yang dilakukan Yesus yang diceritakan Markus di ayat 37 dapat diartikan sebagai simbol Yesus menyingkirkan mereka yang dapat menghambat Yairus dalam mempertahankan imannya dan juga menghambat Yesus dalam menyatakan kasihnya kepada putri Yairus. Dia hanya mengizinkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes ikut bersamanya dan juga Yairus. Ini untuk pertama kalinya Yesus menempatkan ketiga murid tersebut dalam posisi utama dalam karya pelayanan Yesus. Beberapa penafsir mengatakan bahwa alasannya adalah karena Markus bertitik tolak dari peristiwa pasca kematian Yesus, di mana ketiga murid ini memainkan peranan penting dalam komunitas Kristen perdana. Kisah-kisah selanjutnya memang menunjukkan bahwa ketiga murid ini memang adalah murid yang biasa dibawa Yesus untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa penting seperti juga peristiwa transfigurasi. Beberapa ahli mengatakan bahwa kehadiran ketiga orang ini saja dalam peristiwa Yesus menunjukkan bahwa peristiwa tersebut penting dalam misi Yesus dan yang memperlihatkan identitas ilahinya. Mungkin juga pembatasan ini bertujuan agar mujizat yang dilakukan Yesus tidak hanya dilihat sebagai tontonan dan hanya mendatangkan rasa kagum semata-mata, tetapi harus berfokus pada iman kepada karya Allah. Narasi ini mengajarkan orang percaya bahwa hanya mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus yang dapat menyaksikan karya-karya dan mujizat besar dari Allah dalam hidup mereka. Orang percaya juga diajarkan bahwa karya Allah bukanlah sebuah tontonan publik, tetapi kadang berlangsung di ruang privat untuk membangun iman orang-orang tertentu. Sama seperti Yesus, gereja juga bisa melibatkan hanya orang-orang tertentu yang sungguh-sungguh dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan Allah yang besar melalui pelayanan gereja. Ini bukan soal memperlakukan warga gereja dengan tidak adil atau pilih kasih. Namun gereja juga harus sadar bahwa tidak semua warga gereja memiliki kapasitas yang sama untuk melakukan karya-karya pelayanan khusus dari gereja. Bukti bahwa tidak semua orang bisa memahami karya Yesus dengan kacamata iman ditunjukkan Markus di ayat 38-40. Pertama, Markus melaporkan bahwa ketika tiba di rumah Yairus, mereka mendapati orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Mungkin mereka sudah menyewa para peratap untuk meratapi kematian anak tersebut, dan ini adalah hal yang biasa di zaman itu. Orang Yahudi memang memiliki kebiasaan meratapi kematian orang yang mereka kasihi dengan sebuah ritual di mana mereka meratap dengan erangan keras. Lihat Yeremia 9 ayat 17. Kadang mereka juga menyewa pemain simbal dan seruling. Menurut data yang ada, karena tradisi ini, untuk orang miskin para rabi akan menyediakan 2 pemain seruling dan seorang perempuan yang bertugas sebagai peratap. Di budaya tertentu di Indonesia, kita juga menjumpai hal yang sama, bahwa anggota-anggota keluarga terbiasa meratap dengan keras terhadap anggota keluarga mereka yang meninggal.
Melihat situasi ini, Yesus bertanya, mengapa mereka membuat keributan atau menimbulkan gangguan dan menangis? Kata Yunani "perubeiste" memang menunjuk kepada keadaan atau tindakan yang mengganggu atau menyusahkan atau berisik atau menimbulkan kekacauan. Sementara itu kata "klayete" digunakan untuk menunjukkan tangisan karena kesedihan atau duka yang mendalam. Yesus menganggap mereka mengganggu karena menurutnya anak itu hanya tidur, bahasa Yunaninya atheudei, tidak mati, bahasa Yunaninya uk apetanen. Apetanen dari apotnesko adalah kata yang sama juga yang digunakan oleh orang-orang yang menemui Yairus dan Yesus yang memang menunjuk kepada kematian secara fisik. Uk apetanen dipertentangkan dengan atheudei yang memang berarti tidur atau mengistirahatkan badan atau jasmani. Pernyataan Yesus ini direspons oleh orang-orang di rumah Yairus itu dengan tertawa. Markus mengatakan bahwa mereka menertawakan Yesus. Kata Yunani kategelon bukan hanya berarti sekadar menertawakan, tetapi juga mengejek atau mencemooh. Maknanya menunjuk kepada upaya mempermalukan atau mendiskreditkan seseorang. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak percaya terhadap perkataan Yesus. Sama seperti Yesus tidak mengizinkan orang-orang untuk mengikuti dia ke rumah Yairus, sekarang dia menyuruh orang-orang yang ada di rumah Yairus untuk keluar. Markus menggunakan kata Yunani ekbalon yang tidak hanya sekadar berarti menyuruh keluar, tetapi juga mengusir. Penggunaan kata ini menunjukkan bahwa Yesus ingin menunjukkan otoritasnya. Ekbalon juga sering dipakai dalam pengertian seperti mengusir roh-roh jahat. Jadi Yesus mengusir mereka karena mereka mungkin juga dianggap akan menghambat atau mengganggu pelayanan yang akan dilakukan Yesus kepada putri Yairus. Lagi pula, mereka tidak memiliki iman terhadap kuasa di dalam diri Yesus. Yesus hanya mengizinkan Yairus, istrinya, dan ketiga murid yang menyertai Yesus untuk masuk ke kamar dan menyaksikan karya Yesus atas putri Yairus dan istrinya. Di ayat 41, Markus kemudian mengatakan bahwa setelah mereka masuk ke kamar anak itu, Yesus memegang tangan anak itu dan mengucapkan "Talita kum". Ini adalah kata dalam bahasa Aram yang berarti gadis kecil, bangkitlah. Ada juga ahli yang mengatakan bahwa ini adalah bahasa Syria dan Kaldeus yang disebut Syro-Kasdim yang merupakan bahasa masyarakat Palestina, khususnya orang Yahudi Palestina pada waktu itu. Menarik bahwa Markus menulis perkataan Yesus ini dalam bahasa Aram, bukan dalam bahasa Yunani seperti dalam narasi umumnya. Mungkin Markus ingin menunjukkan atau membuktikan bahwa peristiwa ini real atau sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Talita memiliki arti gadis kecil atau gadis muda atau juga domba. Talita biasanya menjadi sebutan atau panggilan untuk anak gadis sampai dengan usia 16 atau 17 tahun. Karena ayat 42 menginformasikan bahwa anak perempuan Yairus ini baru berusia 12 tahun, maka dia juga bisa disapa dengan Talita. Kalau Talita adalah sapaan untuk perempuan muda, maka Tali adalah sapaan untuk laki-laki muda. Sementara itu, kum berarti bangkit atau berdiri. Kum diterjemahkan Markus ke dalam bahasa Yunani dengan egeire dari kata egeiro. Ini kata yang sama yang juga dipakai Markus dalam hubungan dengan kebangkitan Yesus. Lihat Markus 16 ayat 6. Dengan begitu, mungkin saja Markus ingin menghubungkan anak Yairus yang dibangkitkan ini dengan Yesus yang dibangkitkan Allah. Di ayat 42, Markus mengatakan bahwa ketika mendengar perkataan Yesus itu, seketika itu juga anak perempuan Yairus bangkit, berdiri, dan berjalan. Penggunaan kata eutus menunjukkan bahwa anak itu bangkit, berdiri seketika itu juga ketika Yesus memegang tangannya dan mengatakan "Talita kum" kepadanya. Ini mengandaikan tidak ada jeda lama atau menunggu waktu yang lama antara perkataan Yesus dan bangkitnya anak perempuan Yairus itu.
TBLAI menerjemahkan bangkit berdiri dari bahasa Yunani aneste, dari anistemi. Anistemi berarti bangkit untuk berdiri. Kata ini sering dipakai untuk menggambarkan seseorang yang berdiri dari posisi sebelumnya, baik itu duduk atau berbaring. Makna anistemi juga berhubungan dengan bangkit dari kematian. Markus juga menggunakan kata ini di Markus 16 ayat 9 ketika berbicara tentang Yesus yang bangkit. Sementara itu kata berjalan diterjemahkan dari kata Yunani peripatei dari peripateo yang memiliki arti berjalan atau hidup. Jadi Markus ingin mengatakan bahwa anak perempuan itu bukan hanya bangkit dan berdiri, tetapi juga berjalan untuk menandakan bahwa dia sekarang hidup dan bisa kembali menjalani kehidupannya seperti sebelumnya. Karena anak itu bangkit dan berjalan, mungkin dia berjalan keluar dan bertemu dengan orang-orang yang ada di luar atau yang masih ada di rumah Yairus, sehingga Markus mengatakan bahwa mereka sangat takjub. Bahasa Yunaninya ekstase megale. Ekstase dari ekstasis menunjuk kepada sikap kebingungan atau keheranan atau bisa juga syok. Kata ini dalam Perjanjian Baru memang dihubungkan juga dengan sikap takjub karena seseorang mengalami pengalaman supranatural atau pengalaman ilahi. Kadang diartikan juga dengan kesurupan. Orang Yunani Romawi menghubungkannya juga dengan pengalaman agama. Narasi ini tidak bermaksud mengajarkan orang percaya saat ini untuk bisa meminta Allah melalui Yesus Kristus membangkitkan anggota keluarganya yang meninggal. Meskipun hal itu mungkin saja terjadi kalau Allah berkenan. Dan kita sering mendengar berita tentang orang yang sudah mati namun hidup kembali. Namun Markus melalui narasinya ini ingin mengingatkan kita untuk tidak ragu terhadap kuasa Yesus Kristus yang begitu besar. Dia bahkan bisa melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Untuk itu tidak ada alasan untuk takut, melainkan tetaplah beriman kepadanya. Ini bukan soal apakah Yesus bisa membangkitkan kembali orang mati atau tidak, tetapi bahwa kuasanya melebihi atau melampaui kematian. Di akhir dari narasinya, di ayat 43, Markus mengatakan bahwa Yesus melarang mereka untuk menceritakan hal ini kepada orang lain, dan Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Mungkin mereka yang dimaksud adalah kelima orang yang bersama Yesus, yaitu Yairus, istrinya, dan ketiga murid Yesus. Jadi Yesus tidak ingin mereka menceritakan kepada orang lain bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus itu. Di bagian akhir dari narasinya, dan ini hanya terdapat di Markus dan Lukas, Yesus meminta mereka untuk memberi anak itu makan. Memberi dia makan semakin menegaskan bahwa dia benar-benar hidup dan bahwa bukan hanya rohnya yang hidup, tetapi tubuh jasmaninya juga hidup. Narasi ini mengingatkan kita kepada kisah Lukas tentang Yesus yang makan ikan goreng setelah kebangkitannya dan untuk menghilangkan keraguan mereka, para muridnya, karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lihat Lukas 24 ayat 42 dan 43. Namun perintah Yesus untuk memberi anak ini makan memperlihatkan bahwa Yesus bukan hanya memperhatikan kebutuhan spiritualnya, memberikannya kasih karunia Allah, melainkan juga kebutuhan jasmaninya, memberi dia makan. Ada penafsir yang mengatakan bahwa larangan Yesus agar tidak memberitahukan apa yang terjadi ini kepada orang lain lebih menunjukkan tanggung jawab khusus dari kelima orang tersebut terkait dengan kebesaran karya Allah yang mereka telah saksikan. Ada juga penafsir lain yang mengatakan bahwa larangan itu dengan tujuan melindungi sang anak dan menyerahkan dia dalam tanggung jawab orang tua. Penafsir lain lagi mengatakan bahwa larangan ini bertujuan agar orang tidak salah memahami karya kebangkitan yang dilakukan Yesus. Namun karya Allah yang besar itu sekarang telah tersajikan oleh Markus dan diketahui oleh orang banyak, termasuk kita orang percaya saat ini. Matius bahkan sudah lebih dulu menginformasikan bahwa peristiwa itu justru sudah tersebar ke seluruh daerah itu, karena dalam narasi Matius tidak ada larangan untuk tidak memberitakan peristiwa tersebut. Di bagian akhir dari studi Alkitab ini, saya ingin memberikan beberapa masukan
poin pemikiran yang bisa menjadi inspirasi untuk menyusun khotbah. Pertama, para pengkhotbah bisa mengingatkan warga gereja bahwa Yesus Kristus tidak terlalu sibuk untuk peduli dengan apa yang menjadi pergumulan dan persoalan keluarga kita. Yang penting, kita mau datang dengan iman dan kesungguhan hati untuk meminta pertolongannya. Di tengah perhatiannya untuk semua umat manusia, Dia akan meluangkan waktu untuk menolong setiap keluarga dengan persoalan atau pergumulannya. Dia bahkan akan menyingkirkan segala upaya yang mencoba mengganggu atau menghambat Dia dalam menolong keluarga kita. Kedua, Yairus mengajarkan kita betapa anak itu berharga bagi keluarga. Belajar dari Yairus, para pengkhotbah bisa mengingatkan keluarga-keluarga untuk bisa mengatasi gengsi, status, derajat, dan harga diri yang kadang bisa menjadi penghambat dalam menunjukkan perhatian kepada anak-anak dan juga bersikap serius dalam merawat dan membesarkan anak. Yairus mengajarkan orang tua untuk berani berkorban dan melibatkan Yesus Kristus dalam merawat dan menjaga anak-anak kita. Di mata Yesus, anak juga berharga. Karena itu, Dia mau untuk menyembuhkan anak Yairus. Dengan demikian, jangan takut ketika situasi tampaknya sulit untuk kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena Yesus selalu menolong kita. Yesus berkata, jangan takut, tetaplah percaya kepadanya. Ketiga, Yesus meminta anak perempuan Yairus untuk bangkit dan kemudian diberi makan. Ini artinya Yesus sangat peduli dengan kehidupan anak remaja perempuan tersebut. Para pengkhotbah bisa mengingatkan anak-anak muda untuk juga peduli dan merawat kehidupan mereka dengan baik. Sebagaimana Yesus ingin agar mereka bisa tetap hidup dan menjadi berarti bagi keluarga mereka. Untuk bisa hidup dan berarti, maka mereka juga harus memperhatikan bagaimana mereka makan atau memperhatikan makan mereka dengan baik atau memperhatikan apa yang mereka makan. Keempat, belajar dari Yesus, kita harus tahu dengan siapa kita harus berhubungan dan bekerja untuk menghasilkan pekerjaan yang baik. Para pengkhotbah bisa mengingatkan warga gereja dan juga gereja untuk memilih orang-orang yang bisa diajak kerjasama dengan baik untuk mewujudkan karya Allah dalam hidup bersama. Gereja dan jemaat harus berani menyingkirkan orang-orang yang hanya sukanya mencemooh dan tidak mendukung pekerjaan kita dengan baik. Ingatlah bahwa semua orang mungkin tertarik dengan apa yang kita kerjakan, tetapi tidak semua orang bisa mendukung pekerjaan kita dengan baik. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini. Silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkan dan mau belajar tentang studi Alkitab ini, agar firman Tuhan semakin tersebar dan studi Alkitab ini juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.